Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kami akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu, karena siapakah kami ini bisa menghadap hadirat-Mu, bisa duduk di hadapan-Mu yang Maha Kudus, yang mulia dan agung. Dan terlebih ketika kami diperhadapkan dengan firman-Mu, maka ada banyak keterbatasan yang untuk kami bisa mengerti dan memahami. Kiranya dengan Roh Kudus-Mu, maka Engkau memberi kuasa untuk kami punya hikmat dan pengetahuan, untuk memahami dan punya kuasa untuk melakukannya. Untuk kami boleh menjadi saksi di manapun kami berada. Kami percaya Engkau hadir untuk bekerja, untuk menyatakan kemuliaan bagi setiap kami. Untuk kami hari demi hari merasakan kehadiran Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan bahwa Engkau Allah yang sudah membela dengan kematian Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam pelayanan, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang eskatologi, ya, eskatologi. Bahwa dalam sejarah iman kita, sejarah Alkitab, sejarah penebusan, itu tidak hanya berbicara dua bab bagian Alkitab atau dua bab tentang penebusan, yaitu tentang hanya penciptaan dan penebusan. Alkitab atau sejarah penebusan Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang penciptaan manusia, penciptaan alam, dunia ini, dan kejatuhan. Coba bayangkan kalau kemudian hanya dua bab ini saja yang Tuhan kerjakan dalam karya penebusan. Kira-kira efeknya apa di dalam iman dan percaya kita, atau di dalam keagamaan kita, atau di dalam ritual kita, Bapak Ibu. Ya. Coba pagi ini kita merenung sejenak. Kalau hanya Tuhan mencipta dan kemudian ada kejatuhan atau kejatuhan dan hanya penebusan saja, apa kira-kira efek di dalam hidup kita? Ya, maka efek hidup kita salah satunya akan hanya melihat bahwa segala sesuatu itu hanya sebuah legalisme. Saya sudah ditebus, maka saya harus begini, 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 dan begini. Atau kalau tidak, kita bisa mengatakan bahwa saya sudah ditebus. Atau kalau tidak, kita bisa meremehkan penebusan dan sebagainya. Tapi sejarah penebusan Tuhan di dalam Alkitab itu ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, kemudian juga ada kemuliaan yang disebut dengan eskatologi itu. Tuhan mencipta sebelum Tuhan jatuh dalam dosa, hidup dalam pencipta sesudah ciptaan itu seperti apa. Dan setelah jatuh dalam dosa, hidup manusia seperti apa. Dan setelah jatuh dalam dosa, maka ada penebusan. Ada penebusan, Bapak Ibu. Ya, orang yang jatuh di dalam dosa itu ditebus. Orang yang jatuh di dalam dosa itu diselamatkan. Orang yang jatuh di dalam dosa itu kemudian dibenarkan, didamaikan. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Dan kemudian
terakhir ada eskatologi, ada kemuliaan. Orang yang jatuh di dalam dosa itu ditebus, dibenarkan, didamaikan, dilahirbarukan, diubah, diperbaharui, kemudian dimuliakan, ya, diagungkan. Orang yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian ditebus saja, itu sudah mulia, Bapak Ibu. Ya. Orang yang jatuh di dalam dosa, kalau sudah dibenarkan, itu sudah mulia, dikembalikan, mulia, Bapak. Tapi kemudian ada yang terakhir lagi, dimuliakan, kemuliaan yang lebih mulia. Ya. Pembenaran yang dibenarkan yang lebih pembenaran yang besar. Pertanyaan saya adalah, kalau dalam sejarah penebusan ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, dan ada kemuliaan. Maka sekarang Bapak, Ibu, dan saya ada di mana? Di bagian apa? Coba renungkan, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di, kita semua ada di penebusan? Apakah Bapak Ibu sudah ditebus? Coba renungkan. Sudah yakin Bapak Ibu sudah ditebus? Coba renungkan Bapak Ibu. Yakinkah Bapak Ibu kita semua yang hadir sudah mengalami, merasakan, menikmati penebusan? Atau Bapak Ibu sudah menikmati kemuliaan atau pemuliaan? Bapak Ibu sudah menikmati pemuliaan belum? Apakah Bapak Ibu belum merasakan pemuliaan atau belum? Coba kita renungkan Bapak Ibu. Sebenarnya kita ada di mana? Itulah sebabnya kita ini sebenarnya berada dalam posisi sudah ditebus dan sudah tetapi belum dimuliakan. Begitu Bapak Ibu. Makanya kembali kalau kita bicara eskatologi, maka jangan lupa bicara dengan soteriologi. Ya, kalau kita berbicara dengan eskatologi, kita nggak bisa lepas dari bicara tentang keselamatan. Karena kalau kita bicara tentang eskatologi, itu berbicara tentang keselamatan yang sesungguhnya, yang kita rindukan, yang kemudian Yesus datang kedua kali untuk menyatakan keselamatan yang besar, segala sesuatu. Mari Bapak Ibu, saya akan lanjutkan dalam firman Tuhan yang berkata bahwa dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Orang akan mati ketakutan
karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lebih 200 ayat menubuatkan kedatangan Yesus yang pertama. Ini kata Jim Baker. Ya. Setelah Jim Baker mengalami pergumulan dan diizinkan Tuhan masuk penjara, maka dia menghabiskan waktunya untuk meneliti firman Tuhan, dan dia menemukan ada 200 ayat yang menubuatkan kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi dia juga mengungkapkan dan menemukan bahwa ada lebih dari 300 ayat yang menubuatkan kedatangan Yesus yang kedua kali atau eskatologi itu, Bapak Ibu. Artinya bahwa di dalam Alkitab kita itu ada 300 ayat atau ayat yang lebih banyak tentang nubuatan kedatangan Tuhan yang kedua kali daripada 200 ayat ini yang menubuatkan kedatangan Yesus yang pertama kali. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ya. Kalau kemudian ada 300 ayat yang menubuatkan kedatangan Yesus yang kedua kali itu lebih banyak daripada yang pertama, artinya bahwa ada hal yang perlu diperhatikan. Ada hal yang perlu direnungkan, dipikirkan. Bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali harus menjadi satu konsentrasi, fokus dari gereja, dari orang percaya. Saya membaca juga ada sebuah di Suara Injil.com mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali ada 1845 referensi dalam Perjanjian Lama, dalam 17 kitab Perjanjian Lama, dan 260 pasal dalam Perjanjian Baru. Ini menyatakan bahwa kembali bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali menjadi berita penting bagi gereja, bagi kita untuk kita perhatikan. Ya. Ada 318 ayat dalam Perjanjian Baru. Satu dari 25 ayat dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi satu dari 25 ayat. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya membaca 25 ayat dalam Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan satu ayat berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Atau dikatakan 23 dari 27 surat dalam Perjanjian Baru. Dan ini kembali menegur saya dan menegur kita semua. Saya harap demikian. Bahwa yang namanya eskatologi, kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu menjadi bagian yang harus diperhatikan. Ya. Yang harus dipikirkan, direnungkan. Tidak hanya itu, harus menjadi perhatian penting. Dan kalau kita lihat para ilmuwan juga sudah mengingatkan berulang-ulang. Hampir dalam setiap tahun, hampir setiap minggu, setiap bulan. Kita bisa menemukan bagaimana para ilmuwan berbicara tentang hari yang besar itu, akhir zaman itu. Seperti buletin ilmuwan atom mengatakan bahwa 89 detik menjelang tengah malam
Artinya bahwa dunia ini sudah sangat menjelang, Bapak Ibu perhatikan, 89 detik menjelang tengah malam. Tengah malam itu menunjuk kepada jam akhir dunia ini. Itu artinya bahwa dunia ini sebentar lagi akan hancur, begitu kira-kira. Ya, nanti kita akan lihat ilmuwan berbicara apa tentang yang bisa menghancurkan dunia ini. Daniel Rothman, seorang fisikawan, mengatakan bahwa kiamat dunia ini tidak bisa terelakkan, nggak bisa dihindari, begitu. Ya, tidak bisa dihindari, Bapak Ibu. Kemudian para ilmuwan telah mengamati risiko terbesar, ya, bahwa dunia ini sedang menghadapi risiko terbesar dari apa yang dilakukan oleh manusia. Atau bahkan ilmuwan mengatakan ada kekuatan lain yang kemungkinan besar dunia ini mengalami risiko. Ya, tidak hanya karena ulah manusia, tapi ada kekuatan besar. Kekuatan besar itu menjadi pertanyaan besar. Kekuatan besar itu kekuatan apa? Nah, ini kata ilmuwan. Alkitab tadi sudah mengatakan, ya, ada 300 lebih. Arti itu harus menjadi atensi, harus menjadi perhatian. Ilmuwan memberikan perhatian. Sekarang gereja seperti apa? Apakah gereja juga memberikan perhatian terhadap eskatologi? Kita bersyukur karena KFI memberikan tema ini dalam eskatologi, dalam dua pagi. Ya. Tapi bagaimana dengan gereja? Khotbah akhir, bukan akhor ya, akhir zaman di gereja. Sebuah studi Lifeway Research menemukan bahwa 24% pendeta berbicara sebulan sekali tentang akhir zaman. Sebulan sekali, itu sudah bagus Bapak Ibu ya. Karena di gereja kebanyakan lebih berbicara tentang aku disembuhkan, aku dipulihkan, aku dilunasi utang saya, begitu Bapak Ibu. Seolah-olah dunia di gereja berbicara lebih banyak tentang hidup di dunia ini. Menjadi sebuah fokus. Doa-doa kita juga lebih fokus kepada dunia ini. Ya. Kalau sakit didoakan, minta disembuhkan. Kalau kemudian didoakan untuk bertemu dengan Tuhan, pasti Bapak Ibu para pendeta akan dimarahi, tidak disukai. Pada kesembuhan terbesar adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di sana tidak ada sakit penyakit. Kalau Bapak Ibu dan saya mendoakan waktu orang mau usaha, membuka toko baru, diberkati menjadi kaya, karena kekayaan terbesar ada di surga mulia. Betul enggak sih Bapak Ibu? Sekitar dari 10 pendeta mengatakan mereka sekitar setahun sekali. Setahun sekali. Padahal kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Seperti pencuri. Pendeta usia 55 tahun ke atas lah yang punya kepedulian tentang eskatologi. Tapi pendeta yang di bawah 55 tahun, mereka lebih fokus kepada dunia ini. Mari Bapak Ibu kita renungkan, kalau kita sebagai anak Tuhan, betulkah kita merindukan eskatologi terjadi? Betulkah kita merindukan akhir zaman terjadi?
Kita sebagai pendeta, apa yang kita doakan? Bukanlah lebih fokus kepada dunia ini daripada dunia yang akan datang. Apa yang kita khotbahkan? Saya pernah khotbah tentang kematian pada waktu pernikahan. Ya, dan selesai khotbah itu keluarga mempelai langsung menegur saya. Saya bilang, siapa yang bisa menjamin bahwa setelah menikah kita tidak akan mati? Kita lupa dalam kebahagiaan itu ada kematian yang menuju kepada kebahagiaan yang terbesar. Bapak Ibu, renungkan baik-baik ini. Kata ilmuwan, ada 10 yang bisa membuat dunia ini kiamat. Ya, perang nuklir, Iran, Irak, kita semua. Itu bagian, itu bisa terjadi. Perang biologis atau kimia atau pandemi, perubahan iklim, keruntuhan ekologi, pandemi, dampak asteroid, letusan supervulkanik, georekayasa surya. Ini ada georekayasa, Bapak Ibu. Ini buatan manusia juga bisa membuat dunia ini bisa hancur. Nah, ini lebih baik ini. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kecerdasan buatan. Jangan pikir AI yang kemudian sekarang sedang dibahas ini tidak akan menghancurkan dunia. Ini bisa menghancurkan dunia. AI itu kalau kemudian diubah menjadi manusia-manusia cerdas, manusia yang seperti robot-robot yang seperti manusia yang punya kecerdasan buatan sesuai dengan apa yang dibuat oleh manusia. Kalau sang pembuatnya jahat, maka dunia bisa hancur. Ini kata ilmuwan, Bapak Ibu. Dan Alkitab sudah mengingatkan itu, ya, bahwa akan ada Mesias palsu. Bayangkan Mesias palsu ini kemudian menggunakan AI, Bapak Ibu. Bagaimana perang dunia ini menggunakan AI, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ini bahaya-bahaya ke depan. Ada kelaparan, ada gempa bumi, ada penyakit dan wabah, ada penganiayaan, ada kejahatan. Hati kita bisa menjadi dingin. Ada penginjilan. Yang terakhir jelas ada kuasa Allah kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi renungan bagi kita sekarang. Ada 3 hal. Apakah eskatologi itu kabar baik atau kabar buruk bagi kita sebenarnya? Ya, ini menjadi pergumulan. Karena kalau kemudian, contohnya begini Bapak Ibu. Dulu ketika awal-awal pandemi, saya berpikir bahwa COVID itu hanya di China, di Tiongkok begitu. Dan saya pikir mungkin itu hanya pikiran saya, mungkin orang Indonesia umumnya begitu. Nah, itu di tempat sana, itu jauh, nggak di sini begitu. Ya. Kalau kemudian ambil contoh yang lain adalah kalau orang lain atau mungkin sekarang
di Kenya dikabarkan ada kelaparan di sana, mungkin kita merasa bahwa ya itu di sana, bukan di Indonesia. Sehingga kita merasa aman-aman saja. Tapi eskatologi itu, Bapak Ibu, akhir zaman itu bukan berbicara hanya orang lain. Itu berbicara untuk saya dan Bapak Ibu. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa. Perhatikan, Bapak. Semua bangsa. Ya, semua bangsa. Perhatikan semua bangsa. Semua bangsa itu siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga kita nggak bisa remehkan tentang akhir zaman. Kita nggak bisa kesampingkan tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Dikumpulkan di hadapannya. Perhatikan baik-baik ini. Untuk apa kita dikumpulkan di sana? Ia akan memisahkan. Nih, perhatikan kata memisahkan. Mereka, ya, seorang daripada seorang. Sama seperti orang memisahkan domba dan kambing. Tadi di awal saya bilang, Bapak Ibu sudah ditebus atau belum? Ini menentukan Bapak Ibu domba atau kambing. Tadi saya katakan kita dalam posisi mana sebelum kita bicara eskatologi. Karena ini bicara kita ini domba atau kambing. Kalau kita nggak mengerti kabar buruknya daripada eskatologi, maka kita akan mengesampingkan eskatologi. Kalau Bapak Ibu nggak tahu kabar buruknya dari merokok, maka berita baiknya itu tidak akan didengar sama sekali. Begitu Bapak Ibu. Nah, kabar buruk dari eskatologi itu bukan dunia ini hancur. Kita yang akan hancur kalau kemudian kita tidak menjadi bagian dari penebusan itu. Jemaat-jemaat kita atau kita orang-orang yang kita layani, kalau kemudian mereka tidak menjadi bagian dari penebusan, mereka akan hancur, mereka akan dipisahkan. Itu kabar buruk, Bapak Ibu. Ya. Mari kita renungkan sungguh-sungguh. Kalau kita eskatologi itu datang kepada kita, itu menjadi kabar baik atau kabar buruk. Ketika kita divonis oleh dokter, itu menjadi kabar baik atau kabar buruk. Betulkah kita mengharapkan eskatologi terjadi? Atau hanya sampai kepada wawasan saja? Betulkah kita sudah berdoa, Tuhan, kapan eskatologi terjadi? Saya rindu ketemu dengan Tuhan. Betulkah itu sebuah kerinduan? Karena kita sudah siap. Coba bayangkan,
Tuhan rindu bersama dengan kita, tapi kita belum tentu rindu bersama dengan Tuhan di surga mulia itu. Kita rindu Tuhan di surga dan kita di dunia ini, dan kemudian Tuhan hanya menyuplai apa yang kita perlu saja. Ya. Sehingga kita yang rindu disembuhkan, sakit disembuhkan saja. Tapi nggak ketemu Tuhan, nggak apa-apa. Miskin menjadi kaya, Tuhan terus kasih berkat, doa terkabul terus. Begitu. Tapi tidak bersama dengan Tuhan di surga. Ini renungan sungguh-sungguh kita perlu pikirkan. Yang kedua, dengan eskatologi, siapa yang paling dicintai di hatimu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pikiran untuk berpikir. Ya. Tubuh ini untuk berbuat. Hati untuk apa, Bapak Ibu? Ya. Hati untuk apa? Karena di dalam hati muncul segala tipu muslihat, kelicikan, kata Yeremia. Sekarang yang paling dicintai di hatimu, apa dan siapa? Pencinta diri sendirikah? Pencinta uangkah? Pencinta yang tidak sucikah? Di sini bicara tentang berhala. Adakah berhala dalam hati kita? Adakah sesuatu pribadi yang dicintai melebihi Yesus? Itulah berhala. Karena nanti akan dipisahkan. Karena eskatologi akan terjadi. Kalau kita masih mencintai uang, kita masih mencintai dunia, kita tidak akan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, sehingga saya lebih berbicara dengan eskatologi ini, tidak berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan doktrinal, tetapi akan saya lebih bicara tentang praktis hidup kita hari-hari. Mungkin banyak para pendeta sudah menyampaikan tentang tanda-tanda, tentang kerajaan 1000 tahun, tentang antikris, tentang 66, tentang suara, tentang terompet, tentang kitab tentang dunia baru dan Yerusalem baru. Tapi akan lebih bicara tentang berjaga-jaga, menyiapkan sungguh-sungguh, meskipun semua pengetahuan itu betul. Tetapi siapa yang ada di dalam hati kita? Yang paling Anda cintai, yang paling Anda kasih. Terakhir, seharusnya eskatologi menjadi suatu perhatian. Kan itu menyangkut saudara dan saya. Eskatologi harus menjadi berita baik yang dirindukan. Harusnya hati kita
betul-betul untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Kemudian yang terakhir, siapa yang membutuhkan Injil? Siapa yang memerlukan Injil itu? Eskatologi itu Injil bukan? Apa itu Injil, Bapak Ibu? Saya pernah menyampaikan bahwa keselamatan itu harus menjadi apa namanya, eh, pola pikir kita. Keselamatan itu menjadi motivasi kita, dan keselamatan itu menjadi penggerak kita. Jangan seperti orang yang menggunakan jaket pelampung, ya. Kalau sedang susah pakai jaket pelampung keselamatan. Kalau sedang sakit pakai jaket uh, pelampung. Kalau enggak Injil, sekarang Injil. Injil itu bukan pintu masuk menjadi Kristen, ya. Injil itu bukan hanya untuk awal supaya kita menjadi percaya Yesus. Injil itu semuanya tentang hidup kita, gitu. Step by step. Injil itu bukan hanya bicara tentang pengampunan dosa, tapi coba kaitkan pernikahan kita dengan Injil. Kaitkan bisnis kita dengan Injil. Kaitkan, ada hubungannya nggak Injil dengan penderitaan? Ada hubungannya nggak Injil dengan rumah tangga? Ada kaitannya nggak Injil dengan hidup kita sehari-hari? Iya. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Siapa yang nggak butuh kekuatan Allah? Apakah hanya orang yang belum percaya, yang dari orang Yahudi atau orang Yunani? Kita yang para pendeta butuh kekuatan Allah nggak sih? Itu ada di dalam Injil. Ya, hidup kita butuh Injil setiap hari yang menguatkan, meneguhkan, yang akan membawa kita kepada eskatologi itu. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 ini. Sekarang saudara-saudara, aku memberitahu kepadamu yang aku beritakan kepadamu yang telah kamu terima. Jadi ini berbicara kepada jemaat Korintus yang diberitakan oleh Paulus sudah diterima. Apa itu? Injil. Yang di dalamnya kamu berdiri teguh. Kita bisa berdiri teguh itu karena Injil, Bapak Ibu. Jadi kembali kepada hal yang penting tentang eskatologi adalah eskatologi pasti terjadi. Tapi apakah sesuatu yang pasti terjadi itu kita punya menjadi siap menyambutnya? Betulkah itu menjadi berita baik bahwa Yesus datang yang kedua kali yang kita rindukan? Kalau Bapak Ibu dan saya merindukan hal itu, berarti Bapak Ibu sedang ada dalam, Yesus ada dalam hatimu, sungguh rindu. Aku rindu berjumpa dengan Tuhan. Dan kita tidak akan bisa siap menghadapi eskatologi tanpa hidup yang selalu berfokus kepada Injil. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
karena Engkau sudah tebus kami. Dan Engkau akan, dan sudah dan akan mempermuliakan kami. Kami sebagai hamba-hambamu seharusnya lebih sering memberitakan eskatologi dalam khotbah-khotbah kami. Tapi seringkali justru itu diabaikan. Ampuni kami. Sering kami sebagai anak-anak Tuhan lebih takut menghadapi eskatologi. Padahal itu hari yang sangat Tuhan rindukan. Kiranya dengan firman Tuhan hari ini, Engkau memampukan kami untuk siap menghadapi itu. Kami tidak siap karena masih ada sesuatu yang paling kami cintai. Itu dunia ini, kesehatan, ekonomi, keberhasilan, dan sebagainya. Masih ada berhala. Kiranya dengan Injil, Yesus Kristus, karyanya di kayu salib, membawa kami akan menjadi siap menyambut eskatologi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan.